Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, dan juga salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini saya sebagai pemateri pertama ingin memaparkan materi kami, yaitu pembelajaran e-learning. Yang pertama, pengertian dari e-learning itu sendiri. E-learning adalah sistem atau juga konsep pendidikan yang memanfaatkan suatu teknologi informasi dalam suatu proses belajar mengajar. Pengertian e-learning adalah sebuah proses pembelajaran yang berbasis elektronik. Salah satu media yang digunakan adalah jaringan komputer. Selanjutnya definisi e-learning dari beberapa ahli. Yang pertama, dari Rizal sendiri, e-learning adalah pembelajaran yang disusun ialah dengan tujuan menggunakan suatu sistem elektronik atau juga komputer sehingga mampu untuk mendukung suatu proses pembelajaran. Yang kedua, Chandrawati, e-learning adalah suatu proses pembelajaran jarak jauh dengan cara menggabungkan prinsip-prinsip di dalam proses suatu pembelajaran dengan teknologi. Yang ketiga, ada Ardiansyah, e-learning adalah suatu sistem pembelajaran yang digunakan ialah sebagai sarana proses belajar mengajar yang dilaksanakan tanpa harus bertatap muka secara langsung antara pendidik dengan siswa atau siswi. Selanjutnya yaitu karakteristik pembelajaran e-learning. Yang pertama, menggunakan bahan ajar yang bersifat mandiri, yang kemudian disimpan di dalam komputer sehingga dapat diakses oleh dosen serta mahasiswa kapanpun dan dimanapun. Yang kedua, memanfaatkan suatu jadwal pembelajaran, kurikulum, hasil kemajuan belajar, serta hal-hal yang berkaitan dengan suatu administrasi pendidikan dapat dilihat pada tiap-tiap komputer. Yang ketiga, memanfaatkan suatu jasa teknologi pendidikan. Yang keempat, memanfaatkan suatu keunggulan komputer. Selanjutnya, jenis-jenis e-learning. Ada dua, yaitu Computer Basic Training atau CBT. Sistem ini dimulai berkembang di tahun 80-an dan masih berkembang terus sampai sekarang. Hal ini ditunjang antara lain oleh perkembangan sistem animasi yang kian menarik dan realistis. Yang kedua, Web Basic Training atau WBT. Sistem ini merupakan perkembangan lanjutan dari CBT dan berbasis teknologi internet. Sehingga dengan menggunakan konsep ini dapat terjadi komunikasi dua arah antar pengguna, namun lancarnya proses belajar ini bergantung kepada infrastruktur jaringan kecepatan tinggi. Dan selanjutnya yaitu manfaat pembelajaran e-learning. Manfaat e-learning menurut Pranoto antara lain sebagai berikut: meningkatkan suatu partisipasi aktif dari mahasiswa. Yang kedua, meningkatkan suatu kemampuan belajar mandiri mahasiswa. Yang ketiga, meningkatkan suatu kualitas materi pendidik serta juga pelatihan. Meningkatkan suatu kemampuan untuk dapat menampilkan informasi dengan perangkat teknologi informasi, yang mana dengan perangkat biasa akan sulit dilakukan. Saya akan melanjutkan materi teman saya. Nama saya Muhammad Fajruddin S. Kelebihan e-learning. Yang pertama, e-learning lebih mudah untuk diserap. Artinya, ialah menggunakan fasilitas multimedia yang berupa suatu gambar, teks, animasi, suara, dan juga video. Yang kedua, jauh lebih efektif dalam biaya. Artinya ialah tidak perlu instruktur, tidak perlu juga minimum audiensi, dapat di mana saja, dan lain sebagainya. Yang ketiga, jauh lebih ringkas. Artinya ialah tidak banyak mengandung formalitas kelas.
langsung ke dalam suatu pokok bahasan, mata pelajaran yang sesuai kebutuhan. Yang keempat, tersedia dalam 24 jam per hari. Artinya ialah penguasaan dalam materi tergantung pada semangat dan juga daya serap siswa. Bisa dimonitor, bisa diuji dengan e-tes. Kekurangan e-learning. Yang pertama, kurangnya suatu interaksi antara pengajar serta juga pelajar atau juga bahkan antar pelajar itu sendiri. Yang kedua, kecenderungan tersebut dapat mengabaikan aspek akademik atau juga aspek sosial dan juga sebaliknya, membuat tumbuhnya aspek bisnis atau juga komersial. Yang ketiga, proses belajar mengajar tersebut cenderung ke arah suatu pelatihan daripada pendidikan itu sendiri. Yang keempat, berubahnya suatu peran pengajar dari yang semula menguasai mengenai teknik pembelajaran yang konvensional. Sekarang juga dituntut untuk dapat mengetahui teknik pembelajaran menggunakan ICT. Yang pertama, tidak pada semua tempat tersedia fasilitas internet. Yang kedua, kurangnya suatu sumber daya manusia yang mengerti internet. Yang ketiga, kurangnya penguasaan dalam bahasa komputer. Yang keempat, akses komputer yang memadai tersebut dapat menjadi masalah sendiri bagi pelajar. Demikianlah persentase dari kami, semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.